Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video kali ini bukan untuk menceritakan apa ya di sini. Saya tegaskan, saya bukan ustadz atau saya juga bukan kiai. Saya juga bukan motivator yang banyak uang kayak gimana, enggak. Ini video hanya video untuk nanti di masa yang akan datang. Ini sekarang umur 32 atau 33, saya lupa. Nanti anak-anak saya gede, anak saya sekarang baru 7 tahun, yang kecil baru 4 atau 5 tahun. Nanti dia udah gede bisa lihat video saya, tujuannya seperti itu, atau untuk saudara atau keluarga kerabat lah, intinya seperti itu. Adapun yang mau nonton teman atau siapapun itu boleh-boleh saja. Jadi bukan untuk sengaja bikin biar review banyak jadi banyak duit juga, nggak kayak gitu juga. Ini hanya sekadar iseng aja. Jadi video ini hanya curhatan untuk pribadi saya sendiri. Pribadi curhat misalkan kayak gini. Tujuannya kadang di dunia ini ada beberapa ribu jelema, ada beberapa ribu manusia, ada beberapa ratusan manusia, bahkan jutaan, triliunan manusia yang otaknya itu beda-beda. Kalau misalkan kita tanya satu-satu mungkin nggak tahu sampai kapan beresnya kalau misalkan kita tanya. Cuman kadang saya berpikir seperti ini. Misal kita tanya si A, tujuan hidup kamu apa? Atau di hidup kamu yang belum terlaksana itu apa? Atau kayak gini, kalau misalkan saya kabulkan kasih satu permintaan, kamu mau minta apa? Itu kan pertanyaannya hampir menjerumus sama semuanya. Jadi pertanyaannya itu ribuan orang bahkan miliaran orang kan beda-beda. Pasti beda dong, kemauannya beda, kesukaannya beda, ketidaksukaannya juga beda. Jadi kalau ditanya mau apa sih yang ingin sekarang di pikiran kamu? Oh, saya pengen mobil, oh saya pengen rumah, oh saya pengen nikah, oh saya pengen kaya, oh saya pengen hutang beres, oh saya pengen punya istri 5, oh saya pengen banyak. Jadi banyak yang ada di dunia ini. Kalau kita tanya satu-satu pasti banyak. Setuju? Kalau misalkan yang setuju boleh nanti komen setuju, kalau yang enggak juga enggak apa-apa. Ini tidak ada kaitannya untuk setuju atau enggak juga, itu pilihan masing-masing. Terus apa pertanyaannya? Pertanyaannya ya bukan pertanyaan yang tadi saya bilang, ini hanya untuk video pribadi, jadi bukan untuk pertanyaan juga. Jadi pandangan saya, bukan pertanyaan, berarti pandangan saya kalau misalkan ada dikasih kesempatan menjawab, pasti jawaban orang berbeda-beda. Saya sempat mikir, ini kalau ditanya orang si A misalkan, pengen apa sih sekarang? Coba sebutkan satu yang kamu mau yang pasti dilaksanakan, tapi satu, jangan 2, 3, 4, satu aja. Pasti kan beda-beda jawabannya. Ada yang pengen ini, yang tadi saya sebutkan. Ada yang pengen, saya pengen nikah, saya pengen punya rumah, saya pengen mobil, saya pengen, wah banyak. Bahkan ada yang mungkin saya pengen sembuh dari penyakit, saya pengen ini, saya pengen ini. Banyak, ribuan jutaan manusia itu banyak. Cuman dari sekian banyak ribuan, jutaan, bahkan miliaran manusia, saya sampai pelajari, sampai baca-baca, sampai lihat Google, sampai lihat sana sini, tanya-tanya ke guru-guru, guru dunia, guru agama, guru semuanya.
Sampai akhirnya saya berpikir, jadi apa yang harusnya yang bagus itu? Kalau untuk saya pribadi, yang bagus itu, kalau saya nanya ke orang, jawabannya saya udah tahu, udah banyak. Saya tanya ke orang dari A sampai Z, bahkan dari A sampai ujung sampai ke ujung, jawabannya beda-beda. Ada yang sama, tapi beda. Maksudnya yang sama itu misalkan pengen kaya, ada yang jawab juga pengen kaya lagi, ada juga pengen kaya lagi, ada yang pengen mobil lagi, ada yang kayak gitu. Cuman setelah saya pelajari, menurut saya atau pendapat saya, yang paling bagus itu satu, mati masuk surga. Kenapa jawabannya itu bagus? Mati masuk surga. Karena kalau mati masuk surga, ini menurut saya, kayak kalau mati tidak masuk surga, ngapain? Punya mobil kalau mati nggak masuk surga, ngapain? Sakit sekarang di dunia, dirawat, dioperasi, nggak sembuh-sembuh, terus mati nggak masuk surga, ngapain? Siksaan neraka itu kan panas. Jadi kalau jawaban yang paling bagus mati masuk surga, di dunia kita juga bisa nyari duit buat kaya. Terus di dunia kita juga bisa, ya intinya jawaban yang paling bagus mati masuk surga itu yang paling bagus menurut saya untuk saat ini, jawaban itu. Kenapa jawaban itu? Karena mati masuk surga itu orang yang benar-benar berpikirnya cerdas, orang yang benar-benar berpikirnya itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Kalau untuk ilmu dunia, saya sudah baca buku, mungkin tebalnya juga kalau ditebalin tebal banget lah. Ilmu dunia ada dari Indonesia, ada Tung Desem Waringin, Bong Chandra, Mary Riana, ada Bob Sadino, terus ada lagi Chandra Putranegara, ada lagi yang anak muda sekarang Timothy Ronald, ada lagi banyak, Ipo Santosa juga ada. Pokoknya banyak kalau menurut ilmu dunia gitu. Tapi kalau misalkan menurut agama, itu yang lebih bagus, mati masuk surga. Kalau kita sudah tahu mati masuk surga, dan kalau kita sudah mengenal agama, jangankan mau kaya, jangankan, bukan berarti jangankan mau kaya itu tidak penting. Ya penting. Di Islam juga mengajarkan carilah duit sebanyak-banyaknya, carilah uang sebanyak-banyaknya biar kita bisa beramal sebanyak-banyaknya untuk berbuat kebaikan sebagus-bagusnya, biar kita nanti amalan kita bagus, mati masuk surga. Seperti itu. Cuman nyambung ke jawaban yang tadi, kenapa saya saat ini pilih mati masuk surga, itu luar biasa. Karena setelah saya baca dari buku-buku, ada kaitan sama dunia, ada nyambung-nyambungnya sama dunia, bahkan bukan nyambung-nyambung lagi, benar sekali setelah saya baca ini Al-Quran. Maksudnya bukan baca kayak tiap hari baca, enggak gitu juga, saya suka mendengarkan. Jadi semua sudah lengkap. Yang Meridiana ngomongin, Tung Desem Waringin, Bob Chandra, yang semua perkara dunia diomongin itu ternyata semuanya ada di sini. Kenapa ada di sini? Jadi gini, misal, maksudnya bukan harus memilih, ya itu mah tadi kan pilihan juga bebas. Jadi intinya, kalau misalkan di ilmu dunia yang ngomong kalau mau kaya itu harus, contoh yang saya pelajari, bisa lebih cepat dari orang lain. Orang lain 30 hari, kita harus 15 hari. Orang lain 1 hari 24 jam, kita harus 12 jam. Lebih cepat dari orang lain, lebih cerdas, harus beda dari orang lain. Pemasaran misalkan harus beda. Contohnya seperti apa? Kita jualan mie ayam, ada 10 orang tukang mie ayam, yang satu ini, yang satu ini, yang satu ini, kita bedain harganya. Kalau misalkan bisa dibedain harganya, pasti beli ke kita. Pangsitnya dibanyakin, dagingnya dibanyakin, pasti beli ke kita.
Tapi kalau misalkan ilmu agama nggak ngajarin begitu. Ilmu agama itu ngajarinya simple, padat, jelas. Meskipun ilmu dunia dikejar, segimanapun dikejar, kalau menurut Allah belum, ya pasti belum. Saya rasain ini berkali-kali, bahkan lebih dari banyak. Contohnya saya bangun pagi sampai belum tidur, saya mau jual A, B, C, D, E. Tapi kalau kata Allah belum, ya belum. Tapi kalau kata Allah sudah, ya sudah. Jadi banyak pelajaran yang saya ambil dari sini. Banyak sekali pelajaran yang saya ambil. Contohnya, saya bahas masalah mau kaya. Di Al-Quran diajarin, kalau kita mau kaya, syaratnya salah satunya kita harus rajin sedekah. Karena semakin kita rajin sedekah, semakin dibalas berkali-kali lipat sama Allah. Harta kita dijaga itu. Terus kita harus salat duha, harus tahajud, harus. Jadi yang saya pelajari di Islam itu, oh kalau kita mau kaya, Islam mengajarkan begini. Kita malam jam 12 kalau udah tidur, bangun tidur, mandi jam 12. Sebelum mandi kita senyum dulu biar kita bahagia, biar kita hatinya fresh, suasananya fresh. Kita senyum dulu. Nah, kalau misalkan kita sudah bangun, senyum, baru kita mandi. Sudah mandi, baru kita sholat tobat. Sudah sholat tobat, kita sholat hajat. Sudah sholat hajat, kita sholat oh bukan, yang pertama itu tobat, sholat tobat, terus sholat tahajud, sholat tobat, tahajud, duha, baru hajat. Nah itu duha nggak ada, duha pagi. Jadi sholat tobat, sholat tahajud, baru sholat hajat. Nah itu udah. Setelah sholat 3 itu baru kita ngaji. Kita dapat 1 juz bagus, 2 juz bagus, 3 juz bagus. Sudah kita ngaji, tadi kan pertama mandi, bangun, senyum, mandi, tobat, tahajud, hajat, terus ngaji, terus sedekah ke anak yatim atau sedekah subuh. Nah, kalau kalian nggak percaya, buka di sini ada semua. Di ayat Quran semua ada. Misalkan sedekah itu diganti berkali-kali lipat. Sedekah itu menolak balahi, atau Indonesianya menolak bencana. Ada di sini semua. Tapi kalau kalian tidak yakin, jangan. Karena Islam mengajarkan, makanya di agama saya, di agama Islam itu ngajarin untuk diajarin rukun iman. Setelah adanya iman, terus Islam. Saya juga lupa antara Islam dulu atau iman dulu, tapi semuanya juga sama. Intinya rukun iman ada 6. 1 iman ke Allah, 2 iman ke malaikat, 3 ke para rasul, 4 ke kitab, qada akhir, dan kiamat. Nah, setelah kita iman ke Allah, iman itu artinya apa? Percaya. Kita percaya bahwa Allah itu ada. Baru sama ciptaan sama
iya, malaikat sama yang kayak yang tadi gitu ya. Jadi iman ke Allah itu percaya ke Allah. Kalau kita udah iman, baru adanya Islam. Rukun Islam itu ada 5: syahadat, sholat, zakat, puasa, mengenal haji. 1. Syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, jadi Islam itu 1 syahadat. Apa itu Islam? Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Kita itu harus percaya Allah dan utusannya, yaitu malaikat dan rasulnya. Kayak gitu. Baru kita bisa menjalankan sholat. Nah, di sini kan ada 5. Islam itu syahadat, sholat, zakat, puasa, mau haji. Udah syahadat baru sholat. Sudah sholat baru syahadat, sholat, puasa mengalah. Syahadat, sholat, zakat, sudah zakat, puasa, baru mengalah haji. Nah, itu. Jadi kalau kita sudah iman, percaya, baru kita Islam. Islam ke syahadat, sholat, zakat, puasa. Jadi kalau misalkan kita ragu, mendingan kita jangan. Terus untuk meyakinkan ini semua kayak gimana atau ajarannya seperti apa? Ya ada semuanya di sini. Ada semuanya di sini. Sekarang ngapain kalau misalkan kalian harus sholat tapi kalian tidak percaya? Sudah tahu iman itu percaya, iman itu percaya. Iman itu harus, kita itu iman harus kuat. Jadi percuma kalau misalnya kita tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, berarti kita tidak percaya ke Allah, berarti kita tidak Islam, syahadat kita tidak benar. Sekarang banyak orang Islam atau yang ngaku Islam tapi tidak sholat. Wajib dipertanyakan syahadatnya seperti apa. Sedangkan tadi syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau dibukain maknanya lebih luas lagi. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, jadi ngobrol dari tadi ngalir ngidul, kiri kanan itu apa sebenarnya? Ya, sebelum saya bahas pada intinya itu, karena ini panjang, jadi harus diceritakan dari awal perjalanan hidup ini. Kalau kita mau kaya, kekayaan di Islam itu ada pada yang mana? 1-nya bab zakat, 2-nya bab sedekah. Zakat kita seperti apa, sedekah kita seperti apa. Allah pun nanti melihat. Misalkan kita punya anak buah, namanya 1 Agus, 1 lagi misalkan namanya Jujun. Si Jujun itu ke kita mengabdi apapun yang kita mau. Misalkan kita itu sebelum kita mau dia ngasih air, dia ngasih ngopi, dia ngasih roti, dia ngasih makan, dia perhatian lah ke kita. Sedangkan si Agus tidak. Kita mau ngasih ke yang mana? Ke Agus apa ke Jujun? Ya pasti kita mau ngasih ke Jujun yang pengertian pada kita, karena si Agus kurang pengertian kepada kita. Begitupun Allah. Kalau kalian mau kaya, kalian ngasih apa ke Allah? Allah mah tidak minta apa-apa. Emang kalau kalian tidak sholat, Allah akan bukan jadi Allah. Allah mah tetap Allah. Mau kalian sholat, mau kalian tidak sholat, iya Allah mah tetap Allah. Nggak mungkin nggak jadi Allah. Tapi kenapa kalian sholat? Kalian sholat itu menandakan bahwa kalian itu taat ke yang maha mencipta, tidak merugikan Allahnya, cuman meyakinkan kaliannya sebagai manusia. Karena kalian sebagai manusia itu harus taat ke yang maha kuasa. Nah itu, jadi kalau kayak tadi Jujun dan Agus, mana yang lebih kalian kasih? Agus apa Jujunnya? Pasti Jujun. Nah begitupun Allah. Oh ini kata Allah, ini rajin sholat. Kan tadi syahadat, sholat, oh ini rajin sholat. Ini rajin zakat, ini rajin puasa.
ini menjalankan semua perintahku dan ini menjauhkan semua laranganku. Allah pasti ngasih ke yang mana? Ke yang ini, ke yang lebih. Apalagi bab zakatnya, bab sedekahnya. Sedekah subuh, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat digedein, nanti diganti. Saya ngasih ke A ke B ke C, diganti laku ini diganti ini. Alhamdulillah rezekinya lancar terus. Kalau kalian tidak percaya jangan, tapi kalau kalian percaya silahkan, semua ada di sini. Makanya saya percaya juga. Tapi kalau tidak percaya jangan, karena Islam dan iman itu mengajarkan kita untuk percaya. Kalau tidak percaya mending jangan, sholat juga jangan. Kalau tidak percaya ada surga ada neraka, puasa juga jangan, ya jangan. Tapi kalau kalian percaya, kalian sholat bakal masuk surga, kalian sedekah bakalan kaya, kalian sabar bakal masuk surga. Kesabaran itu diejek temen sabar, dibenci temen sabar. Kayak dulu cerita Rasul kalau diejek, diludahin, dilempar batu, Rasul nggak marah, malaikat nggak marah. Kisah Nabi dulu maksudnya nggak marah, dilempar. Ada tuh kan kisah Nabi dilempar, diejek, nggak marah. Bahkan matinya si orang yang ngelempar itu, Nabi itu orang yang pertama yang sakit. Nabi itu orang pertama yang ngasih buah seperti itu. Jadi pas begitu sakit, si orang yang ngejek, si orang yang ngelempar tadi ke Nabi justru orang yang pertama yang menjenguk si orang tersebut. Nah, jadi kesimpulannya, kalau misalkan percaya bahwa kalian itu Islam dan iman, ya silahkan. Tapi kalau tidak percaya mendingan jangan, seperti itu. Terus udah mandinya.